Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mapel pada pagi hari ini yaitu fikih tentang zakat bersama Bapak Ajis Muzaki SPD. Para anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, untuk peta konsep nanti Bapak akan sampaikan yang pertama fikih tentang zakat. Lanjut, mari kita bahas yang pertama definisi zakat, yaitu secara bahasa etimologi zakat berarti suci, tumbuh, berkembang, berkah, beres, meliputi harta, jiwa, dan perilaku kita. Dalam istilah lain atau terminologi, zakat menurut istilah Islam adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya atau mustahik dengan syarat-syarat tertentu. Jadi tidak sembarang orang kita kasihkan. Adapun macam-macam zakat yang kita pelajari pada saat ini yaitu zakat nafs atau jiwa, atau bisa disebut juga zakat fitrah. Yang kedua zakat mal atau zakat harta. Mari kita simak pengertian yang pertama, pengertian zakat fitrah. Zakat fitrah artinya sifat pembawaan sejak lahir. Jadi kita dilahirkan secara suci dan kembali harus suci. Adalah kadar harta yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat guna membersihkan diri dari perbuatan yang kotor, keji bagi orang yang berpuasa Ramadan. Pak, yang tidak berpuasa bagaimana? Itu berarti tidak wajib zakat. Hukum zakat, anak-anak harus juga ketahui bahwasannya hukum zakat atau mengeluarkan zakat fitrah itu hukumnya wajib bagi setiap muslim, itu fardu ain atau wajib bagi setiap orang, berupa makanan yang mengenyangkan sebanyak 3,1 liter atau 2,5 kg kalau kita berupakan beras. Syarat wajib zakat fitrah salah satunya ya, satu, harus beragama Islam, masih hidup saat terbenamnya matahari Ramadan. Dia masih hidup ketika Ramadan sudah tiba, mempunyai kelebihan makanan untuk dirinya dan keluarganya pada malam hari raya Idul Fitri. Itu sebenarnya tidak bisa buat patokan, cuman alangkah baiknya ketika kamu mampu untuk juga melakukan zakat fitrah sebagaimana dalam hadisnya, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu samiun alim. Surah At-Taubah. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu bersihkan dirimu. Atau dalam hadis lain juga diterangkan dari riwayat Bukhari Muslim yang mempunyai makna bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah sebanyak 2,5 kg. Adapun waktu-waktu zakat fitrah yaitu pada awal atau pertengahan bulan Ramadan, yang kedua pada akhir bulan Ramadan, yang ketiga pagi hari sebelum mengerjakan sholat Idul Fitri. Yang paling afdol ialah pagi hari sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Itu adalah waktu yang sangat istajib atau yang baik. Anak-anak, kita harus juga mengetahui manfaat zakat fitrah. Yang satu itu membuat gembira orang yang lemah dan tidak mampu pada saat hari raya, jelas. Yang kedua, membersihkan diri dari sikap egois, membantu. Yang ketiga, mengungkapkan rasa syukur pada Allah SWT. Yang keempat, mencegah orang-orang miskin melakukan kejahatan karena sudah kita bantu. Hubungan kasih sayang antara pemberi dan penerima zakat menjalin dengan baik. Anak-anak, yang kedua dari tadi sudah zakat fitrah, sekarang adalah zakat mal atau zakat harta. Di situ digambarkan tentang emas, uang, ataupun barang-barang yang sifatnya bernilai jual tinggi. Istilah yang berkaitan dengan zakat, ada yang disebut dengan nisab atau batas minimal harta yang wajib dikeluarkan. Tentang zakat pula ada pengertian haul,
batas minimal harta dari segi waktu telah mencapai 1 tahun. Yang ketiga yaitu mustahik, orang yang berhak menerima zakat. Dan ada muzaki, adalah orang yang wajib mengeluarkan zakat. Jadi anak-anak kira-kira mau jadi mustahik atau jadi muzaki, yang mengeluarkan atau yang menerima? Kita harus ketahui 2,5% kriteria harta zakat, yaitu ialah dimiliki oleh seseorang dengan sempurna. Jadi kriterianya yang harus zakat harta itu salah satunya dimiliki secara sempurna. Yang kedua produktif. Yang ketiga melebihi nisab. Yang keempat melewati haul. Yang kelima melebihi hajat kebutuhan. Yang terakhir selamat dari hutang atau bahkan tidak hutang. Sangat tersisa hartanya, itulah wajib zakat harta. Anak-anak juga harus diperhatikan bahwa secara umum syarat-syarat tersebut sama, kecuali hasil pertanian tidak perlu setahun, zakat setiap kali panen, berupa bahan makanan mengenyangkan dan tahan disimpan dalam waktu yang lama, ditanam oleh manusia untuk binatang ternak juga sama. Jenis zakat salah satunya yang wajib kita zakati ialah 1. Peternakan. Siapa yang punya? 2. Pertanian. Ayah siapa kira-kira? 3. Perdagangan. Ini orang siapa? 4. Emas, perak atau uang. Yang kelima fitr atau fitrah. Yang 6. Rikas atau harta terpendam seperti emas tadi, profesi. Dan yang terakhir persewaan. Dalam urutan 1 sampai 6 itu merupakan zakat yang klasik, dan yang 7 dan 8 itu merupakan zakat yang kontemporer. Kontemporer itu hanya ya seperti itu. Anak-anak, kita ketahui bersama bahwasanya mustahik zakat itu juga dibagi beberapa macam, atau dalam kata lain biasanya mustahik itu ada 8. Yang pertama ialah fuqara, yang kedua adalah miskin, yang ketiga adalah amil, yang keempat mu'alaf, yang kelima budak, yang keenam ghurim, yang ketujuh sabilillah, dan yang terakhir ibnu sabil. Pengertian dari fuqara yaitu tidak punya penghasilan sama sekali, gak duwe blas. Miskin punya penghasilan tapi tidak cukup untuk menghidupi keluarganya. Amil petugas pengumpul zakat, dan yang mu'alaf diharapkan sudah masuk Islam atau orang yang baru masuk Islam itu. Terus budak menebus diri untuk merdeka, ghurim berhutang-hutang menyambung hidup, sabilillah perang di jalan Allah, ibnu sabil kehabisan bekal dalam perjalanan. Itulah tadi yang dimaksud dalam mustahik atau orang yang menerima zakat. Itu bisa ada gambarnya lagi. Anak-anak, coba kita pahami tentang zakat harta. Zakat harta atau ternak binatang itu merupakan ada beberapa rincian. Yang pertama, di zaman Rasulullah dulu ada unta, mungkin sekarang sudah jangan ya, jarang sekali. Dan yang kedua ada sapi kerbau. Sapi kerbau habis ada dimanapun, dan ada kambing pula. Untuk nisab kambing, anak-anak harus ketahui sebagaimana yang ada dalam PowerPoint ini. Bisa kamu perhatikan dan kamu maksimalkan sehingga kamu bisa memahami dengan sejelas-jelasnya. Demikian, sekian dan terima kasih.